Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan-kawan. Hari ini kita mau ini ya. Oke, pertama-tama kita berdoa dulu. Semoga kita semua selalu dalam kesehatan, rezeki yang banyak dan berkah, serta umur yang panjang ya untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau ini ya, karena kemarin ada kawan-kawan yang juga bertanya berapa sih biaya ngerakit senapan ya. Jadi hari ini kita mau berbicara tentang biaya ngerakit sebuah senapan ya. Ada beberapa part yang memang harus kita semuanya ya, semua part harus kita beli ya. Jadi kesimpulannya berapa sih biaya totalnya untuk satu buah senapan ya. Kita di sini bicara bocap ya. Kalau yang ini kita beda lagi ya. Kalau yang yang tabung panjang nanti. Jadi kita di sini bicara bocap ya. Yang pada umumnya karena kebanyakan kawan-kawan pasti menginginkan senapan bocap ya. Oke, yang pertama-tama yang kita siapkan, ini tadi saya sudah ada catat sih. Saya catat beberapa ininya, part-part yang memang harus kita beli ya. Dan kisaran harganya. Yang pertama yang harus kita beli itu pertama chamber ya. Chamber ini bermacam-macam mereknya. Kalau kita di Indonesia sih sudah sangat banyak ya chamber-chamber dengan merek-merek yang sudah terkenal ya. Chamber kisarannya harga di antara 2 juta sampai di 3 jutaan ya. Bahkan ada yang lebih mahal daripada itu. Oke, seperti anggap contohnya Max One, Hammer X, terus ada Japa Pro, ada Borneo, terus banyak ya, banyak chamber-chamber yang beredar di tempat kita ya. Mungkin nanti kawan-kawan bisa ini ya, pertimbangkan karena setiap merek mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Jadi kisaran chamber itu harganya di antara 2 juta sampai di 3 juta. Nah, terus yang kedua ada tabung ya. Untuk bocap sendiri, untuk bocap yang 500 cc ya, harganya itu kisaran di angka di 375.000 sampai di 1,5 juta. 375.000 itu biasanya yang bocap biasa ya, bocap yang itu tabung dura biasa, tabung dura yang tebal berapa ya? 6 mili kalau nggak salah ya. Pokoknya yang umumnya lah. Kalau yang sampai 1 juta lebih, 1.500.000 lebih itu komposit biasanya. Itu yang kedua tabung ya. Terus yang ketiga laras. Nah, untuk laras kita di Indonesia juga sangat banyak pengrajin-pengrajin yang kualitasnya sudah cukup bagus ya. Bahkan ada yang memang kita bilang sangat bagus ya. Karena sudah mampu bersaing dengan laras-laras impor ya. Nah, untuk laras di sini kita kita sudah melihat kita sudah lihat di harga pasaran kita ya, di antara 350.000 sampai 1,5 juta ya. Itu laras lokal, rata-rata laras lokal lah. 350.000 sampai 1,5 juta. Nah, itu biasanya ada yang sudah memang gratis dengan bobot lot dan lain sebagainya ya. Artinya sudah PNP ke chamber yang kita siapkan. Nah, itu yang ketiga laras. Terus yang keempat ada popor ya. Popor juga banyak sih yang sudah pengrajin yang bagus ya untuk membuat popor. Nah, untuk popor sendiri pengalaman saya kemarin itu di harga sekitar 600 sampai 1 juta ya. Sesuai bentuk-bentuk yang kita inginkan lah. Terus yang kelima teleskop ya. Teleskop itu kalau saran saya sih yang sudah ada paralak ya. Karena kita sesuaikan juga karena kita pakai chamber, PCP, otomatis yang lebih enak lah kita untuk pandangan kita nanti saat berburu atau ngeset target ya. Jadi untuk saran saya sih yang sudah ada paralaknya. Nah, itu di rata-rata untuk teleskop yang sudah ada paralaknya itu di kisaran harga 500.000 sampai ke atas ya. Ke atasnya itu sampai 2 jutaan lebih ya. Itu sesuai selera kita sih. Pengennya yang di harga berapa gitu ya. Terus yang keenam ada peredam ya.
Peredam itu di kisaran harga 50.000 sampai di 250 ribuan, saya rasa sudah sangat bagus ya. Yang 50 ribuan biasanya kita untung-untungan ya. Kalau yang harga 50 ribuan, 50 ribu sampai 100 ribuan itu untung-untungan. Karena kadang ada yang gak presisi, ada dalamannya yang kocak dan lain sebagainya. Otomatis kita harus bongkar lagi, kita ganti kita ganti dalaman-dalaman ininya, dalaman-dalaman peredam dan lain sebagainya ya, untuk dapat hasil yang lebih bagus. Kalau itu sih terserah mau yang harga 50.000, 100.000. Di sini yang saya buatkan di kisaran antara 50.000 sampai di 250.000 ya. Nah, terus selanjutnya yang perlu kita beli, otomatis karena kita mau berburu dan lain sebagainya, kita harus beli tas ya. Kalau tas itu relatif sih, rata-rata harga di atas 100.000, 150 ribuan lah untuk harganya ya. Dan tali sandang. Nah, tali sandang itu juga sangat perlu untuk kita berburu otomatis ya. Kalau tali sandang kemarin saya pernah tanya ada di 35.000 sampai di 50.000 rupiah ya. Terus yang terakhir, karena kita mau berburu atau nembak target ya, kita pasti perlu inilah mimisnya. Nah, untuk mimis sendiri itu tergantung kemauan kita dan laras yang cocok ya dengan mimis apa. Kalau saya pribadi sih, saya paling senang dengan yang lokalan ya. Entah itu jenis GR12, jenis dom dan lain sebagainya. Saya paling senang sih yang lokalan. Pertama murah, dan kita kalau kita mau nembak target dan lain sebagainya, lebih lebih enteng lah untuk kantongnya itu ya. Jadi itu tadi sudah saya sebutkan semuanya, dari mulai pembelian chamber, tabung, laras, popor, teleskop, peredam, tas dan lain sebagainya ya. Nah, dengan harga yang sudah saya sebutkan tadi, itu total jumlahnya adalah kisaran antara 4.150.000 ya. Itu yang paling minim ya, yang saya sebutkan tadi. Dan untuk harga yang dengan kualitas yang bagusnya itu kisaran dia angka 9.600.000 sampai selebihnya ya, sesuai apa yang kita inginkan. Kalau misalkan kita mau laras LW, otomatis naik lagi tuh, jadi 10 jutaan lebih lah untuk laras LW ya. Nah, apa lagi ya, itu semua di luar biaya-biaya ongkir ya. Kalau kita mesan laras, mesan chamber, tabung dan lain sebagainya, otomatis itu di luar biaya ongkir. Nah, ditambah ongkir mungkin untuk yang paling murah sendiri itu di kisaran 4.500.000-an ya jadinya ya. Apa sih keunggulan ini? Keunggulan kalau kita ngerakit sendiri sama kita beli yang sudah jadi. Nah, untuk yang ngerakit sendiri itu sih menurut saya pribadi sih, saya sudah beberapa kali ngerakit sendiri senapan. Yang dulu bocap, sekarang pakai ini ya, karena bocapnya sudah saya jual. Nah, sekarang pakai ini. Jadi kalau menurut saya, kalau kita beli parts sesuai keinginan kita, otomatis hasil yang kita harapkan itu sudah sangat mendekati sangat mendekati ekspektasi kita lah intinya, kalau sesuai apa yang kita inginkan ya. Nah, lain halnya kalau kita beli senapan yang sudah jadi itu dalam artian yang ini ya, yang ada di pasaran lah, yang mereknya nggak terlalu jelas, dalam artian buatan pabrik yang umum ya. Lain hal kalau kita mesan khusus, nah itu sama dengan ngerakit ya sebenarnya. Kalau kita mesan khusus, hanya saja orang lain yang membuatnya, jadi gitu ya. Keunggulannya sih sesuai dengan apa yang kita harapkan, sangat mendekati ekspektasi kita yang kita harapkan ya kalau kita mesan ngerakit sendiri gitu. Beda dengan kita beli di pasarannya, ada banyak part yang mungkin akan kita ganti, mulai dari per palep, per hammer, bahkan kadang larasnya, ada yang sampai chambernya ada yang kurang presisi dan lain sebagainya ya. Nah, itu
eh, penilaian kita masing-masing ya untuk menentukannya. Nah, jadi itu tadi nanti akan saya tuliskan di ini ya, di layar, di sekalian di layar, nanti setiap saya sebutkan satu-satu saya tuliskan di layar ya untuk harganya, kisaran harganya. Itu ya. Jadi itu tadi rincian dari apa yang harus kita beli dan berapa harganya untuk kita merakit satu buah senapan ya. Oke, itu aja. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kehilapan dalam saya menjelaskan. Itu sesuai apa yang pengetahuan saya aja ya. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk yang menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke.